Ayah ibu yang saya cintai, saya pikir yang tidak ada di antara kita yang tidak tahu kasus anak SMP 4 di Jakarta yang melakukan atau membuat video yang tidak patut yang mereka lakukan secara berkelompok. Allah menghantarkan kepada kami sebuah kenyataan bahwa anak-anak kita, anak-anak SMP maksud saya, bukan hanya sudah melihat, tapi mulai meniru apa yang dilakukan oleh teman-temannya tersebut. Tidak usahlah saya sampaikan kepada Anda anak sekolah mana yang telah melakukan hal tersebut. Tetapi apabila Anda adalah orang tua dari anak-anak SMP, saya ingin mengimbau Anda sebagai saudara saya, walaupun mungkin kita berbeda suku bangsa dan berbeda agama, tapi nampaknya kita sekarang harus serius memperhatikan anak-anak SMP. Kita tentunya tidak bisa pungkiri ya, bahwa mereka itu lebih pintar dari kita, lebih cerdas terutama dalam menggunakan media. Sekarang mereka telah terpapar pada materi-materi atau image-image yang tidak patut untuk mata mereka. Rasa ingin tahu mereka dan keinginan untuk mengetahui lebih lanjut apa yang akan terjadi, ditambah pula tekanan dari teman-teman sebaya dan hormon yang keluar di otak mereka ketika mereka pertama sekali melihat. Mengapa rasa ingin tahu tersebut begitu besarnya dan selalu anak-anak tersebut ingin tahu yang lebih lanjut dari apa yang sudah mereka lihat? Itu menurut Victor Beckline, seorang psikiater di Amerika yang pertama sekali memberikan teori-teori tentang apa yang terjadi di otak seseorang penikmat pornografi. Terjadi pada kita hal yang berikut ini. Satu, apabila seseorang melihat pornografi, maka otaknya akan mengeluarkan cairan-cairan kimia otak yang membuat orang itu menjadi kecanduan. Jadi pastilah 2-3 hari kemudian setelah seseorang melihat pornografi, dia mempunyai keinginan untuk melihatnya kembali. Tapi apa yang terjadi? Terjadi tahapan kedua menurut Victor Beckline, meningkat, terjadi eskalasi. Mereka tidak mau lagi melihat gambar yang sama, tapi mereka ingin melihat gambar yang lebih daripada apa yang sudah mereka lihat. Mengapa? Karena menurut Victor Beckline lagi terjadi desensitisasi. Gambar yang sama itu tidak lagi menimbulkan hasrat, tidak lagi menggerakkan, tidak lagi memicu keluarnya cairan-cairan kimia otak yang membuat mereka menjadi puas. Setelah 3 tahap ini, kecanduan, peningkatan, kemudian desensitisasi, mereka melakukannya, acting out seksual. Saya amat sangat khawatir ayah dan ibu, anak-anak kita yang telah melihat, kemudian otaknya meminta lagi, dan meminta lagi, dan meminta lagi, kemudian melakukannya. Dan sekarang, hal itu sungguh-sungguh terjadi. Jadi ayah dan ibu, bagaimana menurut pendapat Anda? Apabila keempat tahapan ini terjadi pada anak kita, apakah mereka juga akan melakukannya? Itulah yang menjadi persoalan kita sekarang ini. Mengapa kita harus secepatnya membeluk bukan hanya badan anak kita, tapi membeluk jiwa dan pikirannya, dan mulai berdialog dengan mereka tentang sebetulnya apa yang mereka alami dan apa yang telah mereka kerjakan. Ayah dan ibu, satu hal yang mungkin yang paling mendasar ya, yang mungkin bisa menjadi pendorong bagi kita untuk memulai bicara dengan anak kita adalah kesadaran bahwa mereka akan menjadi kita yang mereka akan cuma dipinjamkan kepada kita untuk kita nikmati, kita asuh, kita besarkan, kita bimbing, dan untuk sewaktu-waktu kapan saja yang punya akan bisa mengambilnya kembali. Kita takut malu gak sih? Kita terima anak kita itu baik, sempurna, cantik atau tampan, masa kita kembalikan dia kepada pemiliknya dalam keadaan bodoh, yang bodoh jiwanya atau bodoh otaknya. Itulah sebabnya ayah dan ibu, ayo kita memberanikan diri, ayo kita bersemangat, ayo kita memulai untuk berbicara tentang apa yang disaksikan atau dilakukan oleh anak kita sehubungan dengan pornografi yang beredar di sekitar. Bicara tentang seksualitas memang tidak mudah, ya. Lidah kita keluh, ya, kita merasa tabu, gak pantas, ya. Tapi sebetulnya
Kalau bukan kita mengharapkan siapa yang akan membicarakannya. Lagi pula, itu tanggung jawab siapa? Jadi para orang tua yang saya cintai, yang dipentingkan oleh anak kita adalah sebuah sikap dan pernyataan bahwa sebetulnya kita sangat menyayanginya. Anda harus mengawali pembicaraan tersebut dengan menyampaikan hal ini terlebih dahulu. Dengarnya, nak, ayah sama mama sayang sekali sama kamu. Kamu itu sangat berharga bagi kami, ya. Dan kami berharap ke depan kamu hidup berbahagia dengan pasanganmu yang sah. Oleh sebab itu, sekarang ayah sama mama ingin berbicara beberapa hal yang mengenai pergaulan yang sekarang ini terjadi pada anak-anak seusia. Ayah sama mama kepingin kamu menikah, dan untuk itu kamu, ayah dan mama ingin kamu menjaga diri dan mempersembahkan kesucian diri pada pasangan yang sah ketika kamu telah menikah. Jelas, benar? Ayah dan ibu banyak sekali bisa dilakukan di berbagai pelosok dunia bahwa seorang anak yang menjalani remaja dan mempunyai kesempatan untuk berbicara, terutama dengan ayahnya, tentang bagaimana perilaku mereka dalam hubungannya dengan seks dan pergaulan di sekitar mereka, itu akan mempunyai daya tahan begitu mereka keluar dari pintu rumah dibandingkan dengan anak-anak yang tidak pernah mendapatkan kesempatan berbicara dengan orang tua mereka mengenai hal ini. Selaku seorang ibu, dan saya tahu juga apa yang terjadi pada suami saya, kalau kita tidak biasa, rasanya lidah kita pelukan ya kalau kita bicara dengan anak-anak kita. Tapi mengingat yang tadi sudah kita bicarakan bahwa anak adalah pinjaman dan kita harus mempertanggungjawabkan amanah itu kepada pemiliknya, maka kita harus berbicara positif pada otak kita sendiri. Otak suka sekali sama hal-hal yang positif. Oleh sebab itu kita harus berulang-ulang mengatakan, karena Allah saya bisa, saya harus bisa. Lagi pula kan saya bicara dengan anak saya sendiri, bukan Perdana Menteri dari salah satu negeri. Jadi kenapa saya tidak berani?